Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh. Aneh gitu loh. Pakaian cadar itu adalah pakaian wanita Yahudi atau Iran Kristen. Jadi apabila sekarang ada orang pakai cadar, pakai panjang-panjang sampai menyapu-nyapu lantai gitu ya, ya Nyai bingung, mereka berdapat ajaran di agama itu dari mana. Kita justru yang sesama muslim, kita ngeliat orang bercadar bingung juga loh, ketakutan juga loh. Takut-takut di dalam ada sesuatu, karena apa? Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan? Ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Kenapa di Mekah itu orang menutupin muka? Karena di Mekah itu nafsu laki-lakinya besar, kemaksiatannya besar, ya syahwatnya laki-laki sana tuh besar-besar. Makanya kita diwajibkan. Itu faktanya seperti itu. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya. Itu manusia-manusia bodoh. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Soal aksi kemarin itu memang saya buat murni, Pak. Saya yang berantem sama FPI di 212, saya cegat mereka di 212, Pak. Saya yang pasang spanduk menolak HTI, menolak reuni 212, menolak khilafah. Itu saya, Pak. Minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak Yahya Woloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami juga meminta sikap yang tegas dari Menteri Agama atas kasus ini. Mengapa Muhammad Kaceh ditangkap? Mengapa Paul Sang dikejar? Ustadz Abdul Somad yang ada di depan mata tidak ditangkap dan tidak diproses. Tindakan seperti ini akan menimbulkan aksi ataupun reaksi dari masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan, adanya tebang pilih, adanya pilih kasih, adanya standar ganda dari Polri sebagai aparat. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa
jika beliau meminta maaf, berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, wah nggak bisa, Pak. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi, wah ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. KC itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin.
Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, nggak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab, kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya.
Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu, Sungai Mesir? Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kelompok radikal ini, ya jujur aja, sebenarnya Nyai sih males membahas mereka ya. Nanti mereka bisa naik rating dari Nyai. Nggak berkualitas banget gitu apa yang mereka lakukan ya. Tidak ada manfaat dan faedahnya untuk agama Islam ya. Saya Muslim tidak merasakan apapun dampak manfaat dari yang mereka lakukan. Nyai nggak habis pikir sama kelompok ini ya. Lalu ya udah seperti dong bendera hitam yang ngaku-ngakunya itu adalah bendera tauhid katanya ya. Tapi saya Dewi Tanjung sebagai warga negara Indonesia yang mengerti sejarah dan saya beragama Islam, Nyai bertanya, dulu bendera tauhid ini, HTI khilafah ini waktu zaman perang ada nggak? Mereka pernah berjasa nggak sama bangsa kita? Mereka pernah perang nggak melawan para penjajah? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kenapa sekarang bendera hitam ini dibangga-banggakan gitu loh? Hah? Kok sekarang mereka mau menggantikan ideologi bangsa, mau mengganti sistem negara, seolah-olah mereka pernah punya jasa? Mereka nggak ada jasa. HTI khilafah ini nggak ada jasa di Indonesia. Ya mereka tidak pernah berperang melawan para penjajah di zaman dulu. Jadi jelas ya, yang berperang melawan penjajah itu adalah para pahlawan Indonesia. Termasuk Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti biasa keluar-keluarnya Haikal Hasannya juga nggak ngerti tuh si Haikal Hasan tuh ya, ustadz yang nggak jelas kapan dia pesantrennya. Nyai pengen tahu di mana sih Haikal Hasan ini dia dulu pernah berpesantren. Ya, sekali-sekali kita harus tahu di mana dia belajar agama. Nah, ini Nyai juga bingung. Dia bukan ustadz Nyai, jadi nggak perlu Nyai panggil manusia ini ustadz. Karena memang Nyai tidak pernah lihat dia belajar agama sama kiai atau ulama besar di Indonesia atau masuk pesantren, Nyai nggak pernah. Jadi nggak perlu Nyai panggil Haikal Hasan ini ustadz. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh. Aneh gitu loh. Ini manusia satu nih Anies ini ya, Nyai berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan teguran yang keras untuk Anies Baswedan ini. Karena apa? Dengan dia berikan izin, sama aja dia memberikan ruang buat radikalisme di negeri ini. Ya. Nyai tidak anti Islam. Saya Muslim. Cuma ada tata cara bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beradab dan bersikap dalam pergaulan di masyarakat. Bukan tiap sebentar demo, tiap sebentar reuni 212. Kalian pikir kita takut sama 212? Udah enggak. Ya, buktinya masyarakat cuek-cuek aja. Dan buktinya masanya makin lama makin kecil. Karena udah mulai muak. Ya, karena apa? Reuni 212 ini penuh dengan politik. Ya, bukankah si Haikal Hasan ini dulu pernah bilang Habib Rizik itu termasuk salah satu dari 4 orang yang disegani di dunia. Ya. Ya enggak, dicintai oleh umat Islam sedunia. Begitu juga di Arab Saudi, Habib Rizik itu berteman dengan Raja Salman. Mendapat fasilitas, dia hijrah, bukan kabur. Dia hanya umroh, hijrah. Tapi kalau hijrah, itu kan kampung halaman Rizik Sihab. Keturunan Nabi, katanya nomor 38. Ya kan, sedangkan keturunan langsung Rasulullah yang laki-laki itu Hasan Hussein sudah tidak ada. Jadi sebenarnya mereka-mereka yang ngaku keturunan Rasulullah ini keturunan dari pihak mana? Karena keturunan langsung laki-laki dari Rasulullah itu sudah tidak, Hasan Hussein sudah habis. Kalau Nyai jujur, sebenarnya Nyai nggak pengen kelompok ini ada lagi di Indonesia, kapan perlu dibasmi. Ya, kalau mereka nggak mau dibasmi, suruh usir mereka dari negara ini, gampang kok. Ya, karena daripada kita menampung orang-orang yang hanya bikin rusuh, bikin gaduh, lebih baik usir aja orang-orang yang bikin gaduh ini.
Kenapa? Rakyat Indonesia butuh kedamaian, butuh ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan kehidupan beragama dan berbangsa juga bermasyarakat. Jadi kalau ada kelompok yang tiap sebentar menyebarkan hoax, fitnah, adu domba, ya kan? Tiap sebentar bikin rusuh, bikin gaduh, lebih baik kelompok ini diusir aja. Ya, kita nggak butuh kok mereka, ya kan? Yang dipuja umat Islam itu harus menyembah Allah, bukan menyembah yang namanya Ustadz, Rizik, ataupun yang lainnya. Kenapa? GNPF ulama tidak ada dalam tulisan nama itu, tidak ada di Al-Quran. Rizik Sihab juga tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tidak ada mereka-mereka itu dalam Al-Quran. Jadi kalau Nyai mengatakan, terkadang orang-orang ini terlalu mendewa-dewakan sosok Rizik Sihab atau ustadz-ustadz yang katanya mereka itu punya karomah. Karomah apa? Mereka cuma manusia biasa, ya. Cuma manusia biasa. Lalu Nyai mau menceritakan sebuah ini cadar, ya. Cadar itu memang dalam Al-Quran kita diwajibkan wanita itu kalau sudah baligh itu menutup auratnya, tapi bukan memakai cadar. Tidak ada dalam tulisan Al-Quran cadar, tapi menutup aurat, ya. Nah, pakaian cadar itu adalah pakaian wanita Yahudi atau Iran Kristen. Jadi kalau Indonesia menerapkan pakai cadar, mungkin dia suruh lagi belajar agama Islam atau mempelajari sejarah cadar itu seperti apa. Semua para pahlawan wanita yang beragama Islam, ya nggak pakai cadar. Cut Nyadin nggak pakai cadar, Ibu Kartini nggak pakai cadar, ya kan? Rasuna Said nggak pakai cadar, hanya pakai kerudung selendang yang dililitkan di kepala. Hanya itu. Jadi apabila sekarang ada orang pakai cadar, pakai panjang-panjang sampai menyapu-nyapu lantai gitu ya, ya Nyai bingung, mereka dapat ajaran agama itu dari mana gitu loh. Karena apa? Dalam Al-Quran memang wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat, tapi tidak bercadar seperti saat ini. Lalu begitu kita justru yang sesama muslim, kita ngeliat orang bercadar bingung juga loh, ketakutan juga loh. Takut-takut di dalam ada sesuatu. Karena apa? Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan? Ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Nyai aja kadang begitu gini, ada rasa gitu loh. Dalam Al-Quran nggak ada, Nyai udah bedah Al-Quran nggak ada cadar, tulisan cadar di Al-Quran nggak ada. Tapi menutup aurat dari ujung kaki sampai ujung kepala iya. Ya, kenapa di Mekah itu orang menutupin muka? Karena di Mekah itu nafsu laki-lakinya besar, kemaksiatannya besar, ya. Syahwatnya laki-laki sana tuh besar-besar. Makanya kita diwajibkan wanita kalau Nyai waktu berangkat umrah dan haji itu tidak boleh pakai baju ketat gitu loh, dan tidak boleh jauh-jauh. Itu faktanya seperti itu. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat dulunya, di zaman jahiliyahnya. Makanya Nyai nggak habis pikir cara berpikir orang-orang ini ya, perempuan-perempuan sekarang ini baru belajar sama ustadz langsung bercadar, ya kan? Langsung jidatnya hitam gitu loh. Nyai nggak ngerti. Langsung dia menjudge orang yang di luar kelompok mereka, kita tuh haram. Padahal yang punya hak bisa mengatakan hambanya salah dan mengatakan hambanya itu berdosa atau haram hanya Allah. Bukan manusia biasa yang baru pakai cadar atau bercelana cungkring berjidat hitam. Ya, bukan. Kalian mah manusia biasa, sama-sama dengan Nyai juga nanti. Nggak ada bedanya. Kalian kalau di neraka, di akhirat nanti sama aja kita tempatnya di padang mahsyar. Ya, nggak ada keistimewaan buat kalian. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari. Ya, itu manusia-manusia bodoh yang didoktrin. Belajarlah agama Islam yang baik dan benar agar hati kita dapat menyikapi sesuatu itu dengan benar. Ya, jujur tidak ada. Nyai udah cari-cari di dalam Al-Quran nggak ada tulisan GNPF ulama tuh dalam Al-Quran, nggak ada. Dalam hadis Nabi juga nggak ada. Ya, nggak ada reunian 212 di Al-Quran juga nggak ada. Nyai udah baca. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tidak berdasarkan ajaran agama Islam yang baik dan tidak ada di dalam Al-Quran, jangan pernah dipercaya. Jadi apabila ada yang mengatakan meragukan kata-kata Bu Sukma, mereka harus tahu apa yang dimaksudkan Ibu Sukmawati. Berita katanya Ibu Sukmawati yang menghina atau menistakan agama Islam. Tapi kalau Nyai menyikapinya begini, Ibu Sukma itu ingin memberikan masukan kepada generasi muda bahwa tahu di abad 20 ya, seperti yang Nyai bilang tadi kan bendera hitam di abad 20 tidak ada, mereka tidak pernah berperang melawan para penjajah. Itu yang dimaksudkan oleh Ibu Sukma ya. Jadi Ibu Sukma itu ingin mengingatkan kepada generasi muda bahwa pahlawan dan Bung Karno itu
adalah pejuang dan pahlawan bangsa yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Bukan bendera hitam atau HTI Khilafah, ini nggak ada dulu. Yang dimaksudkan Ibu Sukma ya begitu, ya. Maksud Ibu Sukma dulu bendera hitam ini tidak ada. Kemana mereka dulu zaman penjajahan? Justru bendera merah putih lah, ya. Kemerdekaan ini hanya perjuangan para pahlawan dan Bung Karno. Katanya Ibu Sukma membandingkan Pancasila dengan Al-Quran. Itu bukan kata Ibu Sukma. Ini doktrin para Taliban Khilafah HTI, ya. Apabila mereka ini mendokrin orang, mereka selalu membandingkan lebih bagus Al-Quran atau Pancasila. Kenapa? Mereka mendoktrinnya dengan cara membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Jelas tidak bisa sama. Ibu Sukma ingin mengatakan apa yang dia bilang itu lebih bagus Pancasila atau Al-Quran, itu mungkin Bu Sukma hanya salah menyampaikan aja. Tapi maksudnya Ibu Sukma itu dia ingin menyampaikan inilah cara mereka mendoktrin generasi muda untuk anti pemerintah dan bergabung kepada kelompok ini, ya, khilafah-khilafah ini, dengan cara mereka membandingkan bagus mana Pancasila atau Al-Quran. Padahal yang ngomong ini, para khilafah ini tidak mengerti bahwa kandungan butir-butir Pancasila itu diambil dari Al-Quran. Jadi tidak salah Ibu Sukma berkata seperti itu, cuma hanya mungkin penyampaiannya aja. Padahal niatnya Ibu Sukma hanya ingin mengatakan inilah cara mereka mendoktrin generasi muda. Berpikirlah dengan cerdas. Mereka itu telah mencuci otak sebagian generasi muda yang mudah terpengaruh dengan membanding-bandingkan Al-Quran dan Pancasila. Faktanya seperti itu. Makanya sekarang banyak generasi muda yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama yang melenceng dari Al-Quran yang sebenarnya, ya. Jadi itu yang diucapkan Ibu Sukma adalah doktrin yang disampaikan oleh para kelompok radikal ini untuk merekrut orang. Terlalu digoreng-goreng iya, ya, karena ini kan Ibu Sukmawati kan putri proklamator, ya. Lalu misalnya kenapa Bu Sukma bilang di zaman era 20 siapa yang berjasa, ya, dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Kan memang bukan Rasulullah, kan memang Bung Karno. Jadi salah di mana coba? Rasulullah itu sudah wafat di era 20, di abad 20, ya, di abad 20 Rasulullah sudah tidak ada. Jadi Ibu Sukma hanya menyampaikan bahwa bangsa ini tidak serta-merta merdeka begitu aja tanpa ada perjuangan jasa para pahlawan. Abad 20, ya, di abad 20 setelah Rasulullah wafat, kemerdekaan Republik Indonesia itu hasil perjuangan para pahlawan bangsa seperti Bung Karno dan para pahlawan lainnya. Jadi sebenarnya itu yang dimaksudkan Ibu Sukma, cuman kitanya mungkin cara menalar dan menerimanya salah, ya. Rasulullah kan memang di abad 20 udah wafat gitu loh. Makanya kita menyikapilah dengan hati yang tenang, ya, hati yang tenang, pikiran yang jernih, jangan dibolak-balik supaya kita bisa menemukan benang merahnya seperti apa. Mintaan maaf dari yang bersangkutan, tetapi tidak melakukan pencabutan daripada laporan yang telah dibuat oleh bersangkutan, sehingga kasusnya masih diproses oleh penyidik. Ya, ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja, menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.